Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur Bali sejak Selasa pagi hingga membuat Pulau Dewata kebanjiran. Warga menyebut banjir ini adalah yang terparah seumur hidup. Bukan hanya soal intensitas hujan tinggi, persoalan sampah juga menjadi pemicu terjadinya banjir di Bali. Banjir besar yang melanda Denpasar dan sekitarnya membuat beberapa akses jalan terputus, tidak sedikit bangunan yang jebol hingga menyebabkan korban tewas. Lalu bagaimana mengurai benang kusut sampah dan banjir di Bali? Inilah At Large Metro Siang selengkapnya, pemirsa. Kita ke data pertama, bahwa dilaporkan oleh BNPB untuk korban meninggal dunia berjumlah 13 orang dan ini adalah data per tadi malam pemirsa, yaitu berjumlah 9 orang. Jadi data terakhir yang kita dapatkan adalah 13 orang meninggal dunia, sementara 2 orang dilaporkan masih hilang. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa perkembangan penanganan banjir yang terjadi di Provinsi Bali, ia menyebut sejauh ini belum ada laporan warga negara asing yang menjadi korban banjir di Bali. Lalu di mana saja wilayah terdampak banjir dan longsor yang ada di Bali? Kita lihat pemirsa. Untuk wilayah terdampak banjir dan longsor, banjir bandang dan longsor di Provinsi Bali ini melanda 6 kabupaten dan kota. Yaitu di kota Denpasar, ini banjir menggenangi 81 lokasi di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Utara, Selatan, dan juga Barat. Nah, kemudian banjir yang merendam Gianyar ini ada di 14 titik, kemudian di Karangasem ada 4 titik, serta kita ke grafis berikutnya. Ini juga melanda di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, dan juga Klungkung. Nah, ketinggian banjir ini bervariasi, pemirsa, terparah mencapai 2 hingga 3 meter di beberapa titik. Sedangkan longsor ini terdapat di 18 titik tersebar di Karangasem ada 12 titik. Kemudian di Gianyar ini ada 5 titik dan 1 titik terdapat di Badung. Nah, untuk bangunan jebol, ke grafis berikutnya. Untuk bangunan yang ambrol ini ada 16 titik pemirsa, yakni di Gianyar ada 2 titik, kemudian di Badung 2 titik, Karanganyar ada 11 titik, dan Denpasar 1 titik. Tim SAR gabungan juga masih berjibaku untuk mengatasi banjir dan longsor di sana, sedangkan ratusan warga yang sebelumnya mengungsi sudah mulai kembali ke rumah masing-masing karena kondisi banjir yang sudah berangsur surut dan hujan juga sudah berhenti. Nah, lalu mengapa pemirsa hujan deras itu melanda Bali? Kita ke grafis berikutnya. Disampaikan oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 3 Denpasar mengungkapkan bahwa aktifnya gelombang ekuatorial Rossby di wilayah Bali dan sekitarnya inilah yang mendukung pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan lebat. Yang menambahkan bahwa kondisi tersebut juga didukung oleh nilai kelembapan udara tinggi dari lapisan permukaan hingga lapisan 500 milibar. Nah, gelombang ekuatorial Rossby atau Rossby ekuator adalah gelombang atmosfer yang bergerak ke arah barat di sekitar ekuator. Nah, apabila gelombang itu aktif, maka dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah yang dilewati. Nah, sebetulnya apa penyebab banjir ini? Kita lihat ke data grafis berikutnya, pemirsa. Kepala BPBD Bali, Gede Agung Teja Busana Yatnya, mengatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab Bali itu dikepung banjir. Yang pertama adalah persoalan intensitas hujan yang tinggi sejak Selasa pagi sampai dengan Rabu pagi. Artinya kurang lebih sampai dengan 24 jam terjadi hujan di sana dengan intensitas hujan yang tinggi, pemirsa. Nah, kemudian saluran air dan juga sungai itu meluap karena tidak mampu menampung volume air hujan dengan intensitas tinggi. Kemudian persoalan tingginya volume sampah ini juga menjadi momok masalah di Bali. Dan yang terakhir adalah dampak masifnya pembangunan yang semakin banyak ada di Bali, baik itu villa, perumahan, ataupun juga beach club, cafe, dan sebagainya. Nah, lalu apa pernyataan Gubernur Bali terkait dengan sampah dan penanganan banjir di Bali? Kita lihat ke grafis berikutnya, pemirsa. Menurut Gubernur Iwayan Koster, curah hujan dan intensitas hujan yang tidak berhenti sejak Selasa pagi itulah yang menjadi pemicu banjir. Ia juga menyinggung upaya untuk membersihkan sampah dalam penanganan banjir. Baik itu sampah dari masyarakat, para pedagang, dan juga sebagainya. Nah, ia meminta untuk segera dibersihkan dan juga diangkut, dan yang menjadi prioritas saat ini adalah pencarian korban dan melakukan pembersihan sampah agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Nah, pemirsa, persoalan sampah ini memang menjadi masalah serius yang harus ditangani di Bali. Berikut kita lihat datanya, pemirsa.
Bahwa tingginya volume sampah, kondisi persampahan di Provinsi Bali ini makin mengkhawatirkan berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN. Timbulan sampah di Bali itu pada 2024 itu mencapai 1,2 juta ton. Nah, dari angka tersebut Mirsa, Kota Denpasar ini menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar 360.000 ton. Sementara sampah organik dari sisa makanan dan juga ranting kayu ini mendominasi, mencapai 68,32%. Nah, penyebab meningkatnya timbulan sampah tersebut diantaranya adalah karena kurangnya kesadaran terhadap pengelolaan sampah di sebagian besar masyarakat, termasuk kenaikan wisatawan ke Bali. Nah, pemerintah kabupaten dan kota sebenarnya memiliki aturan terkait dengan sampah ini, namun penegakan aturannya itu masih belum berjalan dengan maksimal. Nah, di sisi lain, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, gaya hidup konsumtif, dan juga tingginya penggunaan kemasan plastik sekali pakai ini turut menjadi penyumbang meningkatnya volume sampah. Pemirsa, beberapa tantangan penyelesaian masalah sampah di Bali, yakni overkapasitas TPA, kemudian juga keterbatasan lahan, serta peningkatan volume sampah setiap tahunnya. Untuk mengatasinya, paradigma pengelolaan sampah di Bali itu harus mulai bergeser dari sistem linier berbasis TPA menuju ekonomi yang sirkular yang berkelanjutan. Nah, yang tak kalah penting, memobilisasi partisipasi masyarakat untuk mengurangi sampah dan mengolah sampah organik di sumber atau di tingkat komunitas. Pemirsa, bencana banjir dan tanah longsor ini harus menjadi momentum perbaikan atau wake up call bagi semua pihak. Diperlukan duduk bersama oleh semua stakeholders terkait untuk mencari solusi jangka panjang. Bali harus diselamatkan bukan hanya untuk hari ini tetapi untuk generasi yang akan datang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.